Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube-nya Gracia Christopher bersamaku Gret, seorang pemuda di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Di episode sebelumnya kita pernah membahaskan terkait konsep marhaen, tentang istilah marhaen, kenapa itu masih awam diperbincangkan, masih sangat minim pembicaraan publik tentang istilah marhaen, apalagi marhaen yang identik dengan paham kiri. Nah, di video kali ini kan kita sebelumnya kan sudah bahas tuh terkait istilah marhaen ini. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu pahamnya, bisa dibilang ideologi juga bisa dibilang paham juga bisa, yaitu tentang marhaenisme. Marhaenisme adalah satu gagasan, satu paham, satu dasar, dan marhaen adalah asal katanya dari paham atau dasar atau gagasan marhaenisme ini. Dan istilah itu sendiri muncul di tahun 1926 sampai 1927 ya, oleh Insinyur Soekarno sendiri, ketika dia sudah terinspirasi nih, di mana dia mengkonsepkan bahwasanya ada proletar versinya Indonesia, kaum tertindasnya, kaum termarginalkannya versi Indonesia, yaitu disebut marhaen, dengan berbagai macam latar pengetahuan yang dimiliki oleh presiden pertama kita, sang founding father, yaitu Presiden Soekarno. Beliau mencetuskan salah satu ideologi, yaitu marhaenisme, yang dimana pada saat itu banyak kali dianut sama beberapa golongan besar lah di perpolitikan di Indonesia pada saat itu. Salah satunya itu oleh PNI, Partai Nasional Indonesia. Dan dari situ kan mulai muncul tuh ketika pergerakan mahasiswa mulai masif. Muncul lagi ada gerakan mahasiswa Demokrat Indonesia, gerakan mahasiswa marhaen, gerakan mahasiswa Merdeka kalau tidak salah. Dan dari tiga gabungan organisasi kemahasiswaan eksternal kampus ini meleburlah menjadi satu, yaitu organisasinya itulah GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang sama-sama juga menganut paham marhaenisme ini. Oke, tadi itu sedikit pembukaan tentang paham marhaenisme, tapi tidak membuka secara gamblang apa sih paham marhaenisme itu. Ya, jadi setelah kita mengetahui bagaimana tercetusnya istilah marhaenisme ini, kita perlu tahu ya pastinya seperti apa sih asas dari marhaenisme ini, apa jajaran-jajarannya, pahamnya seperti apa, apakah dia cenderung ke arah kiri atau ke arah kanan. Meskipun sebenarnya di dalam marhaenisme ini banyak sekali mengambil kritik dan otokritik dari berbagai macam ideologi lainnya ya, yang pernah dipelajari oleh Soekarno. Karena kita tahu sekurang-kurangnya Soekarno sebagai seorang pendiri atau seorang founding father negara Republik Indonesia ini, beliau sangat suka baca buku. Beliau sangat memiliki pemahaman yang luas terhadap ideologi, karena bacaan-bacaan beliau ya pastinya selain tentang ketatanegaraan, pastinya juga tentang pokoknya hal yang luas, hal yang banyak. My dear brother, you should read. You should read. Sebenarnya banyak konspirasi yang mengaitkan marhaenisme ini dekat dengan paham-paham seperti Marxisme, paham-paham kiri lainnya seperti Leninisme atau Hegel dan lain-lain. Karena mungkin dari tarikan katanya ya, kalau misalnya marhaenisme itu kan, marnya itu kan mungkin diambil dari Marx gitu, ada yang bilang seperti itu. Haennya tuh dari Hegel, terus ada Lenin dan segala macamnya. Faktanya memang Soekarno membaca paham-paham kiri tersebut, tapi apakah lantas marhaenisme merupakan tarikan dari kata-kata tersebut? Seperti yang kita tahu, seperti yang pernah kita bahas di awal video episode sebelumnya kan, dimana ya asal katanya ya marhaen, kaum proletarnya Indonesia, versinya Indonesia. Jadi itu paham yang mana memperjuangkan kelas para kaum-kaum yang tertindas versinya Indonesia, yang menengah ke bawah tuh. Jadi gitu teman-teman. Lanjut lagi, yang menarik soal marhaenisme ini,
bukan karena dia paham kiri kanan atau sebagai macamnya, tapi karena merupakan satu tarikan, satu ideologi yang banyak mengambil tarikan dari berbagai macam paham seperti yang aku sebutkan di awal, tapi dengan menggunakan karakteristiknya versi orang Indonesia. Jadi ada sosio nasionalisme, ada sosio demokrasi, ada juga ketuhanan yang Maha Esa, di mana Soekarno sendiri kan ngelihat tuh karakteristik orang Indonesia seperti apa, yang berketuhanan, yang bergotong royong, dan di mana hal tersebut menjadi landasan dasarnya dari Marhaenisme ini sendiri. Dan jika berbicara pokok-pokoknya Marhaenisme sendiri kan ada tarikan-tarikannya lagi tuh, ada dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada juga dari Pancasila. Salah atau benarnya ada yang mengatakan, biasanya kader-kader dari partai-partai merah tuh mengatakan bahwasanya Marhaenisme is Pancasila, Pancasila is Marhaenisme, meskipun hal tersebut masih dapat dipertentangkan karena yang namanya ideologi tidak bisa kita jadikan suatu dogma yang dimana terlalu kita junjung tinggi atau kita utamakan, karena yang namanya ideologi tersebut ya perlu ada diuji. Dan Marhaenisme pun merupakan hasil dari ujian tersebut, karena Marhaenisme ini kalau kita lihat kemiripannya di awal itu sangat identik dengan Marxisme, paham yang diciptakan oleh Karl Marx di Eropa sana, di mana Karl Marx memperjuangkan kaum kelas bawah yaitu proletarnya di sana ketika melawan borjuis yang mengkapitalisasi para kaum-kaum yang tertindas di sana. Sederhananya ya, Marhaenisme ini adalah ideologi yang dimana ingin memperjuangkan cita-cita bangsa, khususnya yang tertindas, berada di bawah ketertindasan, untuk melakukan perlawanan bukan berarti permusuhan ya teman-teman, perlawanan atas ketertindasannya, dan itu digunakan untuk kemajuannya sendiri gitu. Meskipun ya kita tahulah rakyat Indonesia memiliki modal, memiliki usaha dan sebagainya macamnya, memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, namun masih sangat perlu pengetahuan itu untuk memperjuangkan hak-haknya. Apalagi ketertindasan Indonesia itu selain dari kemiskinan, banyak hal lagi, baik itu secara pemikiran dan kelas strata sosial, kelas sosial ya sebutannya itu. Seperti itu teman-teman. Dan sedikit cerita juga teman-teman mengenai paham Marhaenisme ini, adalah satu paham yang mana memperjuangkan perlawanan terhadap kapitalisme, liberalisme, imperialisme, kolonialisme, dan sebagainya macamnya, yang dimana digunakan untuk memperjuangkan warga negara Republik Indonesia pada saat itu sebenarnya. Meskipun Marhaenisme sendiri ya masih relevan sampai sekarang, karena bisa dibilang pembawaan ilmunya dari Marhaenisme ini sendiri masih sangat dekat ketarikannya dengan rakyat Indonesia itu sendiri. Kenapa aku bilang begitu? Karena Marhaenisme ini masih membawa nafas perjuangan untuk melawan ketertindasan, kemiskinan, kebodohan, dan di Indonesia sekarang masih banyak tuh terjadi kan kebodohan, kemiskinan, dan lain sebagainya macamnya, yang dimana semua kekurangan tersebut harus dipenuhi. Makanya ada ekonomi kerakyatan juga, pekannya salah satunya yang diusahakan oleh Marhaenisme ini, sosial ekonomi. Itu kan ada tuh di pokok-pokok Marhaenisme, ada Trisakti itu, Trisakti Bung Karno, berdikari secara ekonomi, berkepribadian yang ketuhanan, urutannya berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, berketuhanan yang Maha Esa. Nah, berdikari secara ekonominya ini salah satu yang diperjuangkan juga oleh Marhaenisme ini, dimana sangat dekat juga dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana ekonomi meskipun itu milik negara tapi dikelola oleh seluruh masyarakat Indonesia secara bergotong royong, secara bersama-sama. Nah, itu yang menjadi cita-cita dari
memperjuangkan kelas versinya Marhainisme itu sendiri. Ya teman-teman, itulah salah satu ideologi cetusan dari salah satu pendiri bangsa, Presiden pertama Republik Indonesia juga, dan ideologi yang ada di Indonesia yang saat ini akan melawan neo-neo lainnya, neo-neo kapitalisme, neo-neo liberalisme. Sederhananya dari neokapitalisme, liberalisme itu adalah penjajahan gaya baru ya teman-teman. Jadi istilah-istilah tersebut, istilah-istilah perlawanan kelas, istilah-istilah ideologi itu kan banyak banget tuh dibahas tuh sama abang-abangan di organisasi tuh, organisasi eksternal tuh perlu. Dan itulah yang aku dapatkan ya selama bukan berkuliah juga teman-teman, tapi selama mengikuti organisasi kemahasiswaan semenjak aku berkuliah. Aku dapatkan dari situ. Harapannya konten ini bisa bermanfaat, harapannya teman-teman bisa mendapat ilmu baru. Mungkin di tongkrongan teman-teman bisa menceritakan hal-hal ini. Itu kembali lagi ke teman-teman jika ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Aku jarang banget ngomong ini, tapi kayaknya kalau teman-teman mau ya silahkan like dan subscribe di channel YouTube aku, karena kita akan membahas lebih banyak, kita akan diskusi lebih banyak tentang banyak hal tentunya teman-teman. Mungkin aku bakalan coba ngurangin yang serius-serius gitu. Aku mungkin akan coba bahas soal kehidupan aja lah, yang biasa-biasa aja lah gitu. See teman-teman, adios, see ya.